Saya ada motivasi dari salah satu anggota gue terbakar pupuk, tersedianya harganya mahal, kemudian kan banyak kopi, kakao kan itu 1 jam 2 Terus hubungannya sama jurusan apa? kan tadi nanya apa? Passion kerja. Lulusan sarjana nih, pertanian nih, ruang lingkup kerjanya kan tiap tahun kan ada buka. Selamat malam, kita kembali lagi di Bedabol, salah satu acaranya DMTV. Bersama saya sebagai MC Don Marcos, bersama rekan saya Randy Wijaya dan bintang tamu kita, anak bujang kita Sama Lubis biasa dipanggil sebelah, bisa dipanggil apa kau? dipanggil Rama Polos udah ya. gang sebelah. polos ya. Dah, apa sekarang kegiatan nih? Dah kuliah, selesai kuliah? Sekarang udah selesai kuliah, nyari kerja lah, Jurusan apa? jurusan pertanian Kuliah di mana kemarin? di Untan, Pontianak. Sama dan Randy ya. Kami satu Iya. angkatan. Satu angkatan, satu prodi, satu Cuman jurusan. beda kelas. Aku Beda malam, dia pagi kan gitu. Oh, dia anak pagi. Iya. Jadi sama-sama dah lulus kalian nih. Angkatan berapa kalian masuk? Saya Berapa? 2016. 2016. Cuman selesainya berbeda tahunnya. Siapa duluan? Dia duluan. Berapa tahun? Kalian berapa, Pak? 2021. 21. Iya. Beda setahun ya. Aku Beda setahun, 2022 ya. Gimana pengalaman kuliah di pertanian? Menyenangkan sih. Menyenangkan wah. Apalah yang kalian pelajari di pertanian tuh? Yang kami pelajari sih tidak cuma satu tanaman sih, semuanya universal. Universal. Apakah nanamkah, apakah Budaya gitu? ya. Budaya. Budidaya khususnya gitu ya. Fokus ke tanam. Berarti kemarin skripsi tentang Kalau saya tentang dari budidaya penanaman dari tanaman terong. terong. Aku jagung. Kita jagung dengan terong ya. Jadi sama-sama satu fakultas, satu universitas, satu jurusan kan? Tujuan kalian masuk pertanian itu apa dulu nih sebelum kita bilang cita-citanya nih? Tujuan awal. Habis Kalau aku tamat sih- SMA gitu kan ngapain kok tiba-tiba masuk pertanian gitu? Kalau aku sih karena lulusan sarjana nih pertanian nih, ruang lingkup kerjanya kan tiap tahun kan ada buka gitu. Jadi nggak susah-susah kita. Kalau kalian? Kalau saya sebenarnya ada motivasi dari salah satu anggota dewan. Kebetulan. Gue sebut langsung namanya siapa? Mungkin nanti bisa disensor ya namanya. Siapa? Nanti kita sebutkan bos. Siapa? Itu salah satu pembina dari UMKM kita, apa? OKP kita itu. Siapa namanya? Pak siapa? Sarjana pertanian. Berarti dia yang nyarankan ya kemarin ya? Unten coy. Oh, untung kah? Dari situlah kita dapatkan motivasinya. Oke. Untan. Angkatan berapa dia tuh? Mana aku tahu? Tak aku ingatnya Apa angkatan nama berapa? angkatan dia tuh? Enggak tahu lah. Biasa kan kayak gitu tuh. Iya, Kita di iya, kampus. iya. Genap ganjil ya. Senior ya. Mungkin Jadi- sayur mungkin zaman dulu. Setelah kalian lulus tadi sesuai nggak sama tujuan awal tuh? Maksudnya sesuainya gimana? Jadi kan tujuan awalnya kan apa tadi? Untuk Oh, tamat kalau itu kuliah, sesuai katanya kan lah. tiap tahun banyak buka pekerjaan. Sekarang kan udah lulus nih. Sesuai. Sesuai. Udah kerja sekarang. Belum lah. Kalau sesuai apa lowongannya tuh sesuai. Kalau Sesuai. kerjanya belum, masih coba-coba ya nih. Oh, sih pasti belum dapat ya sampai sekarang ya. Randy? Setahun sesuai dengan latar belakang pendidikan. Berarti Itu ya. pernah nggak kalian dua nih setelah udah setahun dulu semua kan? Anggaplah udah setahun lebih lah ya. Ya. Pernah nggak bekerja sesuai dengan background pendidikan kalian? Kalau aku pernah sih. Tapi waktu zaman kuliah bu, pas masih kuliah Kerja. kerja. Apa bidang apa tuh? Aku dulu sebelum Gojek aku nih ngantar koran, loper namanya. Itu di Penyoso, Sora Pemret. Ngantar koran. Ya, Pagi-pagi itu. kalau subuh-subuh jam 1, jam 2 tuh. Terus hubungannya sama jurusan apa? kan tadi nanya apa? Passion kerja. Bukan maksud aku deh.
Kalian ini kan berdua kan ahli pertanian nih. Pernah enggak bekerja sesuai dengan bidang kalian itu maksudnya? Oh, kira tadi ada sesuatu. Bukan enggak sesuai. Kalau enggak sesuai pasti banyak tuh orang pertanian kerja di CU tuh banyak. Ini yang apa permasalahan sekarang ini tadi kan di politik ada. Itulah dia. Di Kalbar ini kan permasalahan paling banyak nih kan lulusan pertanian pulang-pulang kerja di CU, kerja di bank. Enggak ada yang mau jadi petani gitu kan. Yang tok jadi petani gitu. Nah, yang benar-benar menerapkan ilmu itu tadi jadi petani itu enggak jarang gitu, Pak. Jadi kalian ini pernah enggak gitu? Kalau dari Rama dulu. Kayaknya kalau ngurus kebun orang tua tuh termasuk kan? Termasuk lah bidang pekerjaannya. Waktu pernah aku. Berarti selama ngurus kebun tuh diterapkan enggak ilmu-ilmu kau yang pernah kau dapat tuh? Ya kan? Ya kan kalau orang tua kita berkebun enggak pakai ilmu kan biasa gitu kan? Ya kalau ada ilmunya yang selama ini diterima. Kalau nggak ada, jadi kau dengar tadi sendiri Kalau kan orang selama tua- kuliahnya dia kerjanya di loper, pengantar koran, cuma masuk ilmunya. Nah, maksud aku tuh kan gini, kau kan udah kuliah gitu. Orang tua kan dari kau sebelum kuliah kan dah ke kebun nih, kebun sawit. Terus selesai kuliah kau bantu ngurus sawitnya. Jadi selama kau kuliah kan masih ada ilmu pertanian itu. Ada enggak yang kau terapkan sekarang ke kebun? Oh, ada. Pemupukan. Boleh tips tuh. 4T. Boleh tuh bagi tuh gimana tuh? Sesuai 4T, tepat dosis. Walaupun enggak tepat dosis ya. Karena kita 4T itu apa? Jelaskan dulu 4T itu apa. 4T itu terdiri dari Teo. tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran. Habis itu apa lagi satu boy? Nggak tahu. Lah kok enggak tahu kita jurusan kok. Tepat dosis, tepat sasaran, Tepat waktu. tepat waktu. Tepat apa lagi ya? Umumnya sih biasanya 3T. Itu ada di lupa lagi, Boy. 4T dah. 4T kadang 4T, 5T. Tepat dosis, Tepat dosis, waktu, tepat sasaran. Lagi nih enggak tepat hasil. Bukan, tunggu loh. Searching enggak kita? Searching dulu, searching. Sambil lihat searchnya kita teruskan ya. Berapa? 24.000 kan? Jadi penerapan 4T tadi itu ada enggak perkembangannya menurut kau yang dari awalnya kan segini, ada enggak perkembangannya bukti hasilnya gitu? Oh, kalau untuk bukti hasilnya ini kan pemupukan baru kemarin. Oh, berarti kan baru gitu ya. Baru Penerapannya baru. Ya. Berarti belum sampai ke hasil ya. belum. Selain penerapan 4T tadi apa lagi? Itu aja sih yang ku terapkan tuh. Oh, baru itu ya yang mulai ya. Soalnya kan kita kan apa? Selama kita di kuliah kan yang dapat teori. Teori pun enggak semua tentang kelapa sawit. Banyak juga bidang lain gitu. Ya, perkebunan kan banyak, kopi, kakao kan gitu. Berarti dalam jurusan kalian ini pelajari semua. Semua cuman enggak secara detail gitu. Detail cuman enggak gitulah pokoknya dia. Pokoknya ruang lingkupnya lah ya. Ya. Teori-teori ruang lingkup. Kebanyakan fokusnya itu di tanaman musiman. Bukan Satunya tepat cara. Oh, dari tadi itu 4T tadi itu tepat sasaran, Tepat waktu, tepat dosis, terus cara. tepat caranya gitu kan. Sebenarnya itu yang pertama tepat dosis itu apa tuh maksudnya tuh? Maksudnya kebutuhan yang diperlukan dalam satu pokok tanaman ini berapa gitu. berapa dosis pupuknya? Itu melewati dari itu apa namanya? Analisis sampel dari daun gitu. Dilihat daunnya kuning enggak gitu kah? Nggak, daunnya itu kita ambil di pelepah ke berapa gitu, nanti kita ambil yang daun muda, yang di tengah sama yang di bawah. Di akhir itu yang bawah itu nanti dimasukkan ke lab, nanti kan di situ. Tapi kemarin berarti penerapan kau benar-benarkan tuh? Kau masukkan ke lab enggak? Jadi, karena keterbatasan apa aja. Jadi maksud aku tuh yang sederhana, ilmu sederhana kau nih, penerapan kau di 4T tadi itu kau mengidentifikasi kebutuhan itu bagaimana awalnya? Paling tepat cara ya sih, tepat sasaran gitu ya. Berarti kalau untuk mengidentifikasinya masih susah gitu tanpa lab itu. Ya susah. Siapa tahu kan ada ilmu yang bisa kita bagikan tentang petani-petani sawit. Oh, kalau daunnya kayak gini butuh pupuknya apa gitu. Ya sebenarnya dari kasat mata kita melihat dari daun pun bisa. Ada nggak yang sederhana teorinya gitu? Misalnya daun ini kuning butuh apa gitu? Aku takut bicara sih guys. Kenapa? Bicara aja. Ngomong ya boleh. Nanti orang yang ini nanti upload kan, nanti sok tahu kan. Loh, sekarang kan kita udah lulus nih ahli pertanian nih. Ya kan? Ya ngomong sok tahu belum tentu ahli pertanian gitu kan. Ya sekarang kita kan basic ahli pertanian dulu gitu wah. Ya kalau daunnya kuning, Kayak daun kuning itu biasanya kekurangan unsur air gitu. jadi pupuknya
Pupuknya pupuk majemuk bisa. Kalau pada umumnya sih, kalau aku ngelihat di kebun-kebun kayak kelapa sawit gitu di sekitaran tempat wilayah orang tua saya tuh, mereka ngasihnya enggak cuma pupuk tunggal, tapi mereka beli yang pupuk majemuk. Oh, pupuk majemuk tuh yang NPK gitu ya. Biasa 13627 apa gitu kan. Terkadang kan kalau secara saya pribadi kan, kenapa mereka misalnya harga pupuknya sekian, jadi ngasihnya cuma 1 kilo per pokok, padahal di labelnya situ kan satu pokoknya 5 kilo. Mungkin mereka berpikir ini kandungan dalam tanah tersebut masih tersedia untuk nyukupi. Padahal faktanya Bisa aja faktanya seperti itu. berarti kan kalau dibilang nanti kurang atau lebih sebenarnya harus dites lab semua gitu kan. Iya, seharusnya kan sesuai SOP lah, prosedur gitu. Oke. Cuman Jadi keterbatasan kesimpulannya modal kalau apa memang gitu, ribetnya gitu kan. daun tuh ada yang kuning apa segala macam pasti butuhnya pupuk NPK lah ya 13627 atau seberapa gitu. Ini yang paling utama nih. Jangan ketawa, ini serius nih. Serius nih, aku nih mau wawancarai 2 ahli kan ya. Sesuai passion nih, boy. SOP, dia mau SOP gitu Bang. Benar lah. Dia mau SOP, sedangkan yang kita bicarakan itu tentang caranya, pengaplikasiannya. Dia mau SOP, standar operasional perusahaan. Perusahaan mana yang diambil tuh? Standar operasional prosedur gitu dah. Gitu ya. Bukan perusahaan kan. Sebenarnya pupuk untuk kelapa sawit sendiri karena kita di sini banyak kelapa sawit. Apa namanya? Kita di normal itu kalau pakai pupuk majemuk NPK gitu 3 bulan sekali atau berapa hitungannya tuh kira-kira? Kalau yang Baiknya lah sesuai dengan yang kalian pelajari pernah. setahun 3 kali. Setahun 3 kali lah ya. Berarti 4 bulan sekali. Berapa kilo tuh? Tergantung dari usia tanaman toh. Sekali pupuk. Kalau dulu yang Satu batang pohon tuh berapa kilo gitu? kalau secara pengalaman yang pernah dilakukan di kebun sih sekilo terus sih. Per 1 kali pupuk tuh. Iya. Karena keterbatasan pupuk, tersedianya harganya yang mahal. Ya. Ini di faktor gitu. Langsung ngomong ya. Karung 613.627. Nah, itu yang digunakan Pupuk apa? makanya. 600.000. Jangan sebut merek, Cos. Nggak sebut jangan langsung mahal kita NPK. Nggak ada merek lain, nggak ada punya yang murah kan? Sampai 600-an juga. Sedangkan Soalnya berapa pemilik kebun juga mau pakai yang mahal pun kalau kita ngasihnya sedikit pun enggak masalah. Yang penting kita setahun tuh rajin kita pupuk. 3 bulan sekali ya standar ya? Ya. Atau 4 bulan sekali. Kalau 3 kali setahun berarti 4 bulan sekali. Ya. Rutin. Yang penting yang Jadi penting kayak manusia lah benda tuh 3 kali sehari lah dia makan gitu. Tapi kalau kita ngomong kan harga pupuk itu kan udah turun meledak dulu kan. Yang paling mampu diakses kita tuh bisa aja pupuk. Kandungannya kan 12 berapa ya? Sebelah depannya 12, belakangnya Enggak kah? Setiap pupuk tuh ganjil loh dia. Apa ya? 13, 27. Enggak ganjil kan dia? Enggak juga. enggak Ya, juga. 12. Ini diturunkan 12 berapa kemarin. Pokoknya dia kadarnya direndahkan NPK-nya gitu kan. Sebenarnya cocok nggak untuk pupuk sawit gitu Pak, NPK itu sebenarnya. Sah-sah aja. Malah enggak, maksudnya itu dengan kandungan yang segitu kalau diaplikasikan ke sawit tuh masuk enggak kira-kira gitu? Masuk asalkan unsur hara yang dalam tanahnya tuh mencukupi, Oh, berarti ditambah lagi asupan itu berarti kan masih faktor ini ya, faktor tanahnya gitu ya. ya